Senin, tanggal 4 Desember tahun 2023. Lebih baik mati daripada hidup. Bab 7021 sampai bab 7025. Apa katamu? Sesuatu terjadi pada ayahku. Serius? Hektor, yang sedang memikirkan kematian ayahnya sesegera mungkin, mendengar kata-kata linglung dan seluruh tubuhnya menjadi sedikit bergairah. Bahkan ketika ia berbicara, ia secara tidak sengaja menjadi sedikit bersemangat. Ricardo di sisi lain telepon tidak bisa membantu tetapi bertanya dengan beberapa pertanyaan. Hektor, kau sudah bangun? Maksudku, sesuatu terjadi pada ayahmu. Mengapa kau terlihat begitu senang? Hektor kembali ke indera pada saat itu dan menyadari bahwa dia benar-benar terlalu bersemangat, sehingga dia cepat mengubah kata-katanya dan berkata, "Aku benar-benar tidak bangun. Ketika saya bermimpi beberapa saat yang lalu, saya bermimpi bahwa Amerika telah membebaskan ayah saya. Aku sangat senang." Setelah dia mengatakan itu, dia cepat bertanya, "Paman Ricardo, kau mengatakan sesuatu terjadi pada ayahku. Apa yang terjadi?" Ricardo cepat berkata, "Aku mengirim video, lihat ini." Hektor dengan cepat menutup telepon dan mengklik video itu, ketika ayahnya mengatakan kepadanya bahwa dia hampir terbunuh hari ini. Dia hampir kencing. Dia selalu berpikir bahwa Joseph tidak menemukan kesempatan untuk bertindak saat ini, tapi dia tidak menyangka Joseph telah bertindak dan gagal. Untungnya, ayah dalam video meminta bantuan, yang menyebabkan ayahnya tidak tahu anaknya akan membunuhnya, yang membuat Hektor merasa sedikit lega. Tampaknya meskipun Jose gagal, untungnya dia tidak mengkhianati dirinya sendiri. Tetapi jika ini terjadi, apa yang harus saya lakukan selanjutnya? Terus mencari kesempatan untuk membunuh ayahmu? Jangan lupa bantu Mimin, menekan tombol like. Terima kasih. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya robbal alamin. Atau kau berpura-pura baru saja mempelajari semua ini? Hanya ketika Hektor tidak tahu apa yang harus dilakukan, dia memanggilnya penasihat militer dan tangan kanannya yang paling dipercaya. Segera setelah panggilan telepon datang, Hektor bertanya, "Jose, kau sudah melihat videonya?" Jose di sisi lain telepon berkata dengan cepat, "JT, saya baru saja melihat video itu, jadi saya meneleponnya dengan cepat. Apakah Anda melihatnya juga?" "Aku telah melihatnya," bertanya Hektor dengan kecemasan. "Menurutmu apa yang harus kulakukan sekarang? Haruskah aku terus membiarkan orang membunuh orang tua itu? Atau haruskah aku berpura-pura bodoh sampai akhir?" Jose bertanya, "Bos, risiko di samping, mana yang Anda pilih?" Hektor tanpa ragu-ragu berkata, "Tentu saja aku cenderung membunuh orang tua itu. Jika tidak akan selalu menjadi masalah besar, bagaimana jika suatu hari dia tahu kebenaran dari masalah ini? Atau jika orang Amerika memiliki pikiran buruk dan membiarkannya pergi, apa yang harus saya lakukan? Lakukan kemudian?" Saat ia berbicara, ia bertanya tentatif, "Sahabat, setelah video ini diposting, rasa bersalah jatuh di Rothschild. Selama aku melakukannya dengan bersih, mungkin aku bisa memecahkan masalah ini sekali dan untuk selamanya. Bagaimana menurutmu? Baik-baik saja?" Jose berpikir sejenak dan kemudian berkata, "Bos, dalam teori adalah apa yang Anda pikirkan.
Tetapi pernahkah Anda mempertimbangkan keluarga Rothschild bersedia untuk disalahkan? Setelah mereka mengetahui bahwa masalah ini adalah kesalahannya, mereka tidak hanya akan melakukannya. Membuat kebenaran publik, bahkan akan memaksa pemerintah AS untuk menunjukkannya. Pada saat itu, yang lain, anggota keluarga Sanchez akan tidak puas dengan Anda dan Amerika akan bermusuhan terhadap Anda. Jika mereka dan kamu ayahku telah mencapai konsensus bahwa Amerika dapat mencoba mencari cara untuk menggantikannya, dan pada saat itu kamu dapat menjadi salah satu yang dipenjara di Amerika Serikat. Yang mengatakan, Jose menambahkan, "Bos, jangan lupa ayahnya meminta bantuan dalam video. Semua orang melihat ini. Jika dia masih meninggal dalam kecelakaan, bukankah itu berarti memberitahu semua orang, kau bahkan tidak bisa melindungi ayahmu sendiri?" Sial, ekspresi Hector berubah dan bertanya dengan pelan. "Jadi menurutmu apa yang harus kulakukan?" Jose berpikir sejenak dan berkata, "Ketua, saya pikir satu-satunya cara sekarang adalah memprotes publik keluarga Rothschild. Pertama-tama, bersikaplah seperti anak berbakti ketika ayahnya terancam mati. Dan kemudian jika kau mengucapkan kata-kata kasar, sekali lagi, setiap kali sesuatu terjadi pada ayahnya, seluruh keluarga Sanchez akan segera membalas dendam. Bagaimanapun, reputasi keluarga Rothschild telah hancur sekarang. Ini waktu terbaik untuk menambahkan penghinaan pada luka. Jika kebanyakan orang Amerika merasa bahwa mereka sangat kotor, maka mereka akan disalahkan." Yang mengatakan, Jose menambahkan, "Seperti yang Anda katakan bahwa Anda takut keluarga Rothschild menemukan kebenaran. Tidak perlu khawatir tentang itu, kita hanya perlu membunuh orang yang bertanggung jawab untuk menyampaikan pesan itu. Jaringan bukti untuk mempekerjakan Jose akan rusak, bahkan jika tidak ada gunanya menemukan terobosan dari dalam penjara. Tidak ada bukti. Bahkan jika mereka muncul dan mengatakan bahwa Anda melakukannya, kita masih bisa mengatakan bahwa mereka adalah fitnah. Kita tidak perlu khawatir tentang apa yang orang lain katakan. Apa yang harus kita khawatirkan adalah apa yang semua orang percayai." Hector berpikir sejenak dan bertanya, "Jadi menurut pendapatmu, aku tidak bisa membunuh orang tua itu?" "Iya," Jose menjelaskan, "sebenarnya dalam situasi ini, tidak peduli apakah Anda ingin membunuhnya atau tidak. Hanya ketika dia masih hidup dia bisa baik kepada semua orang. Jika dia mati, wajah Anda akan kehilangan dan keluarga Rothschild juga akan menghancurkan kredibilitas mereka dan pemerintah Amerika Serikat juga akan menjadi target kritik publik. Selama tidak semua orang impulsif, masyarakat akan perlahan melupakan masalah ini. Tetapi jika seseorang membunuhnya, dua pihak lainnya pasti akan melakukan segala yang mereka bisa untuk menghilangkan kecurigaan. Tetapi pada saat itu kita akan lebih pasif." Hector mendesah dalam-dalam, meremas giginya dan berkata, "Hanya ini yang bisa kita lakukan sekarang, berharap orang Amerika tidak membiarkan hal-hal lama keluar dan tidak mengancam saya dengan barang-barang lama." Jose berkata, "Keluarga Rothschild memiliki banyak hal untuk dirawat sekarang. Bahkan Howard harus menempatkan ekor di antara kaki dan menjadi orang yang baik. Pasti tidak akan ada lagi masalah dalam jangka pendek." Segera Hector atas nama seluruh keluarga Sanchez memprotes pemerintah AS dan keluarga Rothschild melalui video. Dalam video tersebut, selain dengan keras melaporkan keluarga Rothschild,
Ia juga mengucapkan kata-kata kasar, mengatakan bahwa jika ayahnya mengalami masalah, ia akan memulai perang total dengan keluarga Rothschild. Di internet, suara-suara yang mengkritik dan menghina keluarga Rothschild juga telah mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Keluarga Rothschild belum diucapkan karena Howard sekarang menjadi target nomor 1 dari serangan netizen. Jika mereka berbicara sekarang, itu akan seperti memukuli orang-orang di seluruh negeri. Untuk semuanya, kita harus menunggu hasil penelitian keluar sebelum kita membuat rencana. Saat keluarga Sanchez dan keluarga Rothschild sibuk, penjara Brooklyn juga menandai awal perubahan besar. FBI datang dan mengambil alih sementara penjara federal ini, yang sudah berada di garis depan krisis nasional. Semua penjaga dan administrator dari penjara sebelumnya ditangguhkan, menunggu penyelidikan. Di sel Yechen, dia bisa mendengar bahwa penjaga penjara layanan digantikan satu persatu oleh FBI. Lalu dia berkata kepada Gustavo, "Gustavo, jika FBI datang setelahnya, mereka bisa membawamu ke ruang isolasi. Maka pergilah dengan mereka dengan jujur." Gustavo cepat bertanya, "Tuan Ye, apakah aku akan ditahan selamanya?" Gustavo berkata dengan wajah sedih, "Satu sel hanyalah ruangan kecil yang gelap. Jika Anda tinggal di sana terlalu lama." Chen tersenyum dan berkata, "Jika Anda dapat melindungi keselamatan Anda, satu sel juga pilihan yang baik, tapi kau akan depresi." Chen menjawab, "Lebih baik depresi atau mati?" Gustavo berkata impoten, "Maka pasti lebih baik untuk hidup." Chen mengangguk dan berkata, "Saat kau memposting video itu sama dengan menyerahkan semua hak istimewamu di penjara ini. Hanya itu cara Anda dapat membiarkan anak Anda dan keluarga Rothschild ada hubungannya dengan Anda. Takut juga membuat pemerintah AS lebih memperhatikan keselamatan pribadi Anda. Meskipun hak istimewanya hilang, dia masih hidup. Bukankah itu hasil terbaik?" Gustavo kehabisan kata-kata. Apa yang Chen katakan adalah kebenaran. Lebih baik mati daripada hidup. Selama kau masih bisa hidup, siapa yang bersedia mati seperti ini? Lalu dia bertanya pada Chen, "Tuan Ye, bagaimana jika mereka menyelidiki apa yang terjadi di siang hari? Haruskah aku mengatakan kebenaran tentang dirimu?" Chen dengan santai berkata, "Hampir fajar mereka seharusnya tidak punya banyak waktu untuk mulai menyelidiki begitu cepat. Aku akan keluar segera setelah matahari terbit. Tidak peduli bagaimana mereka menyelidiki di masa depan. Tidak ada hubungannya dengan itu. Bukan aku yang menyelidiki, yang memberimu hak istimewa. Siapa yang ingin membunuhmu dan siapa yang menggunakanmu untuk mengendalikan Meksiko? Dan aku hanya teman lama, Ayah Joseph. Aku hanya mengatakan beberapa kata baik pada saat kritis dan menyelamatkan hidupmu." Bersambung.